Aspek yang kedua yaitu co-creating the relationship. Bagaimana coach dan coachee saling berkreasi bersama untuk menciptakan relationship atau hubungan yang bermakna. Masih nyambung ya dengan bahasan yang pertama, itu aspek foundation, bahwa pola pikir seorang coach juga mendorong seorang coach untuk bagaimana dia bisa berhasil membuat atau menciptakan hubungan bermakna dengan coachee. Nah, kali ini dipertegas lagi di aspek yang kedua, yaitu di co-creating the relationship dengan terdiri atas 3 kompetensi inti. Nah, apa saja 3 kompetensi inti itu? Nah, kompetensi inti yang ketiga, karena tadi udah 1, 2, sekarang yang 3. Kompetensi inti yang ketiga itu adalah establish, atau bagaimana seorang coach menetapkan kesepakatan dan menjaga kesepakatan itu. Nah, ini semua tentang bagaimana coach bisa meraih sebuah kejelasan ya. Bagaimana coach bisa memastikan coachee meraih benar-benar apa yang ia inginkan. Nah, jadi ini terbagi ke dalam beberapa poin. Nah, poin-poin itu antara lain sebagai berikut. Menjelaskan pengertian coaching. Menetapkan kesepakatan apa saja yang diperbolehkan dalam membangun hubungan dan menetapkan apa saja yang menjadi tanggung jawab coachee dan stakeholder. Menetapkan kesepakatan terkait panduan, proses, durasi, terminasi, logistik, fee, dan hal-hal terkait dengan confidentiality. Bermitra dengan coachee dan stakeholder untuk menjamin terlaksananya rencana dan tujuan coaching. Bermitra dengan coachee untuk menentukan kompatibilitas coaching terhadap kebutuhan coachee. Bermitra dengan coachee untuk mengidentifikasi dan mengkonfirmasi kembali apa yang ingin diraih pada sesi berlangsung. Bermitra dengan coachee untuk mendefinisikan apa yang mesti coachee upayakan agar yang diinginkan tercapai. Bermitra dengan coachee untuk mendefinisikan kriteria suksesnya. Bermitra dengan coachee untuk mengelola waktu pelaksanaan coaching. Melanjutkan sesi coaching sesuai keinginan coachee, kecuali coachee menghendaki untuk dicukupkan. Dan yang terakhir, bermitra dengan coachee untuk mengakhiri hubungan kerja begitu coaching selesai. Wah, banyak banget ya di kompetensi inti yang ketiga ini uraiannya. Nah, tapi sebenarnya ini semua tentang apa? Lagi-lagi ini semua tentang aspek kejelasan. Karena ketika kita bicara kesepakatan, itu artinya coach dan coachee membangun atau menciptakan hubungan yang bermakna yang kedua-duanya sepakat. Ini semua tentang apa? Ini semua meraih apa? Ini semua sedang mengejar apa? Sedang mengupayakan apa? Nah, jadi terkait dengan kompetensi inti yang ketiga ini, seorang coach mesti berjuang gitu ya untuk seeking for the clarity gitu ya, untuk meraih kejelasan tentang hubungan yang sedang dibangun melalui coaching ini. Oke, itu tadi kompetensi inti coaching yang ketiga, dan kita akan beranjak ke kompetensi inti coaching yang keempat, yaitu menumbuhkan rasa percaya dan rasa aman. Ini terbagi atau dirincikan lagi menjadi poin-poin. Yang pertama, memahami konteks identitas, pengalaman, lingkungan, values, dan beliefs coaching. Menunjukkan rasa hormat terhadap identitas, persepsi, gaya, dan bahasa coaching. Menerima dan menghargai bakat unik coachee, pemikiran dan pandangannya selama coaching berlangsung. Menunjukkan bentuk dukungan dan rasa empati kepada coachee. Memberikan dukungan penuh atas ekspresi rasa, persepsi, fokus, cara pandang, dan beliefs coaching. Dan terakhir, menunjukkan keterbukaan dan transparansi agar coachee makin percaya dan merasa aman mengungkapkan vulnerability. Bagaimana rasa percaya itu bisa tumbuh? Nah, kita sebagai coach bisa mengawalinya dengan selalu menerapkan paradigma yang tepat atau cara pandang seorang coach yang ini disampaikan atau diungkapkan oleh Erikson, ya, dikenal sebagai 5 Eriksonian Principle, ya, bagaimana seorang coach memandang coachee. Nah, dari cara pandang ini, sikap kita akan ditangkap atau diterima dengan baik oleh coachee, sehingga coachee bisa menaruh rasa percaya kepada kita bahwa kita benar-benar pendengar yang baik. Nah, karena terlihat dari sikap kita atau terlihat dari bagaimana kita memperlakukan coachee. Yang pertama adalah everybody is okay. Jadi coach meyakini atau memandang coachee ini adalah pribadi yang benar-benar oke, gitu. Everybody is okay. Jadi selalu positif. Dan yang kedua adalah change is inevitable. Jadi
perubahan atau perbaikan itu akan terjadi pada diri coach. Nah, sinyal-sinyal seperti itulah yang akan ditangkap oleh coach, sehingga secara, ya saya bisa mengatakan secara ajaib gitu ya, rasa percaya itu akan tumbuh ketika kita menerapkan itu atau ketika kita memandang coach dengan cara pandang ini, ya, change is inevitable. Yang ketiga yaitu everybody has a good intention. Nah, jadi kita yakini gitu ya bahwa setiap coach pasti punya niat baik, karena tidak ada orang yang tidak mau lebih baik di masa depan. Jadi kita selalu tanamkan atau yakini di dalam benak kita bahwa setiap coach punya niat yang baik. Itu yang ketiga. Yang keempat, everybody make a best decision gitu ya. Jadi bagaimana kita yakin bahwa setiap ungkapan rasa, elaborasi pemikiran dari coach, cerita, pengalaman tentang keputusan-keputusan yang dia ambil, itu adalah keputusan-keputusan yang terbaik yang diciptakan atau yang diputuskan oleh coach pada saat itu. Jadi kita harus yakini, kita nggak boleh menjudge gitu ya. Kita percaya pada coach telah menciptakan keputusan terbaik gitu ya. Jadi rasa percaya itu akan muncul ketika kita meyakini itu. Nah, yang terakhir yaitu jadi kelingking ini, karena ini everybody is resourceful. Meskipun sekecil dari kelingking ini, kita yakini sebagai coach, setiap orang atau setiap coach itu punya sumber daya gitu ya, atau potensi yang bisa kita maksimalkan seiring berlangsungnya proses coaching. Jadi kelima Ericksonian Principle ini atau kelima cara pandang kita sebagai coach kepada coach ini akan menumbuhkan rasa percaya itu. Wah, panjang juga ya untuk membahas rasa aman dan rasa percaya atau kompetensi inti coaching keempat ini, karena begitu pentingnya gitu ya. Oke, kita akan beranjak kompetensi inti yang kelima. Nah, ini di dalam aspek yang kedua tadi, ini yang terakhir ya, jadi 3, 4, 5. Yang 5 ini adalah bagaimana kita memaintain presence gitu ya, atau menjaga atau mempertahankan kehadiran. Nah, ini semua tentang bagaimana seorang coach menunjukkan bahwa dirinya hadir penuh dan sadar utuh untuk coach. Tetap fokus mengamati dengan baik dan empati serta tanggap merespon coach. Mengasah rasa ingin tahu semata-mata untuk menggali dan menstrukturkan pemikiran. Mengelola perasaan untuk selalu siap hadir penuh. Percaya diri membersamai coach mengelola perasaannya. Coach merasa nyaman bekerja di area yang belum diketahuinya. Dan terakhir, menyediakan momen untuk jeda, diam, berpikir, dan refleksi. Oke, dari poin-poin ini kita bisa lihat bahwa kompetensi inti coaching yang kelima ini adalah tentang bagaimana seorang coach bisa benar-benar memaknai perannya gitu ya. Bahwa memberikan atau mendedikasikan atau mengalokasikan waktu untuk coach itu hal yang begitu mulia. Ini adalah, saya menyebutnya calling gitu ya, panggilan jiwa bagi setiap orang yang ingin membantu orang lain. Nah, maka ada juga yang bilang ini sebuah panggilan leadership gitu ya. Bagaimana seseorang benar-benar bisa mendedikasikan hidupnya untuk memberikan manfaat atau memberikan pengaruh yang terbaik bagi orang-orang sekitarnya. Jadi coach ini fokus mencurahkan perhatiannya dengan penuh sehingga proses coaching bisa terlaksana hingga akhir dan memberikan manfaat terbaik bagi coach. Oke, nah dari kompetensi inti 3, 4, dan 5 kita makin yakin bahwa kompetensi inti ini saling melengkapi. Dari yang mulai 1 dan 2 kita sadar bahwa itu fondasinya, yaitu kode etik dan pola pikir atau mindset, dan 3, 4, 5 ini mengamplifikasi peran bagaimana coach bisa menjaga kehadiran yang barusan kita bahas tadi, bagaimana coach bisa menetapkan kejelasan atau memastikan arah atau memastikan tujuan yang benar-benar ingin diraih oleh coach, yaitu kompetensi inti yang ketiga. Dan kompetensi inti yang keempat tadi kita bicara tentang rasa aman dan rasa percaya. Wah, semakin komplit ya. Dari 5 kompetensi inti ini kita makin yakin bahwa serangkaian kompetensi inti ini saling melengkapi dan begitu penting untuk diterapkan oleh seorang coach.
Oke, kita akan lanjut ke kompetensi inti yang ke-6 dan ke-7 di aspek berikutnya.